Antum dengar sehari 10 kali ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Terus ayo sholat kalian. Bayangin ya, bagaimana cintanya Allah kepada manusia sampai Allah syariatkan azan yang diperdengarkan sehari 5 kali jam. Cuma kadang-kala kita nggak mau denger. Dipanggil tuh hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal falah. Jadi sholat ini disyariatkan bukan untuk menyusahkan kita. Engkau sholat, engkau dapat kejayaan dalam hidup, dapat glory, dapat kenyamanan, dapat ketenangan dan kedamaian. Kalau mau komat juga ya. Bagaimana ketika orang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tolong hal itu dihayati. Makanya di antara langkah menuju ke khusyuk itu adalah mendengarkan azan, menjawab azan, dan berdoa setelah azan. Ini panggilan untuk menuju ke sholat. Kalau panggilannya aja antum abaikan, tidak terlalu penting buat antum. Sebagian mungkin masih sibuk ngobrol dengan panggilan tersebut, merasa aduh waktu ana habis ya. Ya, anak-anak juga merasakan kadangkala ana dengar azan pegang handphone ya. Seharusnya udah taruh lah. Antum hayati bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum akan tahu ya Allah semuanya kecil. Allah itu maha besar. Antum punya masalah sama siapa? Sama bos, sama atasan, sama presiden, sama raja. Wallahi semua itu hambanya Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa kita harus bingung? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bagaimana kita bersyahadat? Aku bersaksi bahwa nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika kita dengar lalu kita menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan aku ikut bersaksi. Jangan cuma muadzinnya yang bersaksi. Ketika mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu antum mengulangi wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu antum mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridho ya Allah engkau sebagai Tuhan. Apapun ya Allah yang kau akan perlakukan kepadaku, aku ridho ya Allah. Karena hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Antum punya masalah, dan ana juga punya masalah. Pikirnya Ustadz nggak punya beban gitu loh. Jadi bebannya ditambah ya Allah ya. Tapi ternyata beban itu ketika Ustadz mendengar jadi ringan buat Ustadz. Kenapa? Ternyata masalah ana lebih ringan daripada masalah orang ini. Jadi itu menjadi obat buat kita. Semua punya masalah. Tapi ketika antum punya keridhaan dengan ketentuan Allah, ana ridho sudah. Tapi ya kita suruh doa minta afiah ya, minta keselamatan dari bala dan musibah. Iya, tapi ketika itu datang dan antum ridho, selesai urusan. Maka di situ ketika azan dikumandangkan, berhentilah, berhenti berkegiatan, taruh handphonenya. Kalau sedang berbicara lawan bicaranya, bisa dengarkan azan sebentar. Antum hayati panggilan itu. Di beberapa cerita Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara ya, ketika panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, beliau berdiri dari tempat, kemudian berjalan ke teralis besi itu, mengatakan ya Allah aku cuma bisa sampai sini ya Allah. Menjawab panggilan. Jadi itu panggilan hayya 'alas shalah, ayo. Tapi ketika panggilannya sekali diabaikan, antum nggak akan sampai al-falah. Itu gimana antum mau dapat al-falah? Yang ada harta antum jadi azab buat antum. Anak-anak jadi azab buat orang tuanya.
Orang tua itu ingin anak-anak jadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Dia ingin harta yang dikumpulkan itu jadi ya sarana untuk kebahagiaan dan kegembiraan dia di dunia dan di akhirat. Ternyata enggak. Maka Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kau jangan takjub ya sama harta mereka. Jangan heran sama anak-anak mereka. Kadang-kadang kita ya Allah anaknya bagus-bagus semua gitu ya. Masya Allah sukses semua, hartanya banyak. Padahal sholat yang enggak. Apa anak harus enggak sholat supaya kaya ya? Mungkin orang berpikir anak dulu hijrah Ustaz, Masya Allah belum hijrah banyak fulusnya Ustaz. Setelah hijrah kok jadi susah Ustaz ya? Enggak, antum tetap dapat falah. Ketika antum bisa sholat, antum sedang menuju ke al-falah tadi. Antum sedang memperbaiki hidup antum. Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu ingin mengazab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Itu azab. Kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika sholat ini diremehkan atau sholatnya asal-asal, ya udah nggak akan sampai ke al-falah. Yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa? Sholatnya. Sholatnya benar, yang lainnya insya Allah benar.